Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama yang saya hormati Pak Bintoro selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri kelas A. Nah, perkenalkan nama saya Fahri Rijal dengan NIM B102122123. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari video yang telah saya tonton, yaitu dari Walkman, dari Lego, dan PlayStation. Nah, dari video yang telah saya tonton dapat diambil 10 insight yang mendukung untuk pengembangan diri kita. Yang pertama, kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, memungkinkan diri sendiri ini untuk fokus pada area yang perlu dikembangkan. Nah, yang kedua, tujuan yang jelas. Tujuan jelas ini sangat penting untuk mendukung pengembangan diri kita sendiri. Nah, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, memberikan arah dan motivasi dalam proses pengembangan diri. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis. Nah, ini dapat mendukung pengembangan diri. Mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif, membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Yang keempat, manajemen waktu. Nah, memanage waktu, mengelola waktu dengan efektif, memastikan bahwa waktu yang kita gunakan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan diri. Yang kelima, kebiasaan positif. Nah, dari kebiasaan positif yang telah kita lakukan, ini dapat sekali membantu pengembangan diri kita. Mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental seperti olahraga dan lain-lain, berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Yang keenam, belajar terus-menerus. Nah, kalau kita belajar terus-menerus, pasti akan mengembangkan potensi dari diri kita sendiri. Berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan pengetahuan dan adaptasi dalam menghadapi perubahan. Yang ketujuh, resiliensi. Nah, kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan yang sebelumnya atau kesulitan membantu diri kita untuk tetap fokus dan terus maju. Yang kedelapan, komunikasi efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini dapat membantu pengembangan diri kita. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan empatik, membantu membangun hubungan yang positif dan efektif dengan orang lain. Nah, sehingga dapat membantu pengembangan diri kita. Yang kesembilan, mentoring dan umpan balik. Mendapatkan bimbingan dan umpan balik dari mentor atau rekan kerja ataupun teman kerja, teman kuliah. Ini membantu dalam perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir, yang ke-10, keseimbangan hidup. Nah, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Membantu menghindari kelelahan dan mendukung kesehatan fisik ataupun kesehatan mental kita. Nah, itu 10 insight yang dapat mendukung pengembangan diri kita sendiri.
Nah, selanjutnya ada juga 5 hal yang saya harus hindari yang dapat menghambat pengembangan diri saya sendiri. Nah, yang pertama, kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, pasti kita sulit untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dan memotivasi diri kita untuk berkembang. Nah, itu dapat menghambat untuk pengembangan diri kita. Yang kedua, ketidakmauan untuk berubah. Nah, ketidakfleksibelan dalam menerima perubahan dan belajar hal-hal baru dapat membatasi diri kita pribadi untuk berkembang. Nah, yang ketiga, rasa takut akan kegagalan. Nah, rasa takut yang berlebihan juga tidak baik. Ini dapat mencegah seseorang mencoba hal baru atau mengambil resiko yang diperlukan untuk berkembang. Nah, kadang-kali kita emang harus mengambil resiko, jangan takut untuk mengambil resiko sehingga dapat menghambat pengembangan diri kita. Yang keempat, kurangnya dukungan sosial. Tanpa dukungan dari teman, keluarga atau mentor, diri kita sendiri mungkin merasa kesulitan untuk memotivasi diri dan mencapai tujuan. Nah, yang terakhir, yang kelima, manajemen waktu. Nah, manajemen waktu yang buruk, memanage waktu yang tidak baik, tidak efektif. Ini ketidakmampuan untuk mengelola waktu dengan efektif dapat menghambat pencapaian tujuan kita dan mengurangi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, itu dapat menghambat pengembangan diri kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.